Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan juga selamat pagi untuk hari ini. Ketemu lagi dengan saya Pak Saiful. Saya akan menjelaskan tentang materi Kota Peradaban Islam di Barat tahun 756 sampai 1031 Masehi, perkembangan Islam di Andalusia, Spanyol. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, setelah kita berdoa kita akan lanjut ke materi tentang masalah sejarah perkembangan Islam. Islam masuk di Andalusia tahun 92 Hijriah. Saat itu Andalusia dikuasai oleh orang-orang Goth ataupun Gotik. Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara mengirim pasukan yang dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad. Dulu Panglima Tariq bin Ziyad ini termasuk panglima yang gigih dan pemberani. Pada tahun 710 Masehi untuk melakukan penaklukan ke wilayah ini. Tariq bin Ziyad mendarat di Gibraltar dan memulai inovasi untuk menaklukkan Andalusia ataupun Al-Andalus. Kedatangan Tariq bin Ziyad beserta 7.000 pasukannya ke Andalusia sebenarnya atas permintaan Raja Julian sebagai penguasa Goth di Septum untuk membantu menyelamatkannya dari kekejaman Roderick. Dengan niat menyelamatkan Julian dan menyebarkan Islam, Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar, serat pemisah antara Afrika dan juga Eropa. Lautan ada di belakang kalian, sedangkan musuh ada di hadapan kalian. Dan tidak ada yang tertinggal pada diri kalian kecuali kebenaran dan juga kesabaran. Ini adalah kata-kata untuk memotivasi tentara-tentaranya Panglima Tariq bin Ziyad ini agar mereka berani maju tak gentar. Dalam perjalanannya ke Andalusia, Tariq bin Ziyad dan pasukannya berhasil menduduki gunung sebagai pintu gerbang memasuki wilayah Andalusia yang dikenal sampai sekarang dengan sebutan Jabal Tariq atau Gunung Tariq. Oke. Tahun 711 Masehi, Panglima Tariq bin Ziyad memimpin 7.000 tentara menyeberangi Selat Gibraltar menuju Andalusia, Spanyol. 100.000 tentara Visigoth di bawah Raja Roderick berhasil dikalahkan pada tahun 19 Juli 711 Masehi ataupun 92 Hijriah. Tahun 711 Masehi, Panglima Tariq bin Ziyad menuju Toledo dan menaklukkannya. Sebagian pasukan di bawah pimpinan Panglima Mughith al-Rumi mengambil jalan lain dan menundukkan Cordoba. Tahun 712 Masehi, Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara, menyusul Panglima Tariq beserta 18.000 pasukan kota Madinah Sidonia, Mertola, dan Seville berhasil ditaklukkan. Jadi Panglima Tariq bin Ziyad ini sudah mulai merambah, sudah mulai menaklukkan kota-kota di Spanyol.
Tahun 713 Masehi, Abdul Aziz bin Musa mengambil alih kota Jain, Mursia, Granada, dan Sagunto. Tahun 714 Masehi, ekspedisi Andalusia Tenggara dimulai. Kota Evora, Santarem, dan Coimbra berhasil direbut. Tahun 716 Masehi, kota Lisbon ditaklukkan. Tahun 717 Masehi, kota Cordoba dijadikan sebagai ibu kota. Dan tahun 790 Masehi, seluruh Andalusia jatuh ke tangan umat Islam. Nah, perkembangan Islam di Andalusia, pemerintah pusat Damaskus merupakan seorang wali ataupun gubernur di Spanyol. Wali pertamanya adalah anak Musa bin Nusair yang bernama Abdul Aziz di Andalusia. Abdul Aziz menikah dengan Aselon, seorang janda dari Roderick yang kemudian namanya diganti dengan Ummu Asim. Inilah pernikahan campuran pertama antara seorang muslim dengan wanita Spanyol. Setelah Abdul Aziz wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Muhammad bin Yazid sebagai penguasa Afrika Utara dan juga Spanyol. Pada tahun 750 Masehi terjadi peristiwa besar di Damaskus. Bani Umayyah takluk oleh Bani Abbasiyah. Revolusi tersebut berhasil mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah yang sudah berkuasa selama 90 tahun. Saat Umayyah jatuh ke tangan Bani Abbasiyah, Abdurrahman Ad-Dahil atau Abdurrahman bin Muawiyah, cucu dari Khalifah Hisham bin Abdul Malik, pergi ke Andalusia. Sebelum pergi ke sana, ia mengutus budaknya untuk mempelajari situasi dan mengirim surat kepada orang-orang yang berpeluang akan mendukungnya. Jadi ini adalah sejarah tentang masalah penaklukan kota Andalusia yang ditaklukkan oleh Panglima Tharik bin Ziyad. Jadi dari pemaparan dan penjelasan Pak Saiful tentang masalah sejarah ataupun sejarah perkembangan Islam di Andalusia, ini mungkin akan menambah wawasan kita bahwasannya umat Islam ini pernah memiliki masa kejayaan, di mana masa kejayaan ini berada di kekuasaan Bani Abbasiyah dan juga Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Baik, terima kasih anak-anak atas setiap pendengarannya tentang masalah ini. Cukup di sini materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.